Hanya sedikit orang yang paham kondisi Tesla saat ini. Kenapa Elon Musk sepertinya tak ambil pusing? Ada apa dengan Tesla? Pada kuartal terakhir, Tesla mencatat penurunan penjualan tahunan pertamanya sejak pandemi, penurunan yang jauh lebih buruk dari perkiraan. Ya, terima kasih kawan-kawan, kalian masih setia di channel MAK News. Oke, kita lanjut topik bahasannya. Tesla mencatat penurunan penjualan tahunan pertamanya sejak pandemi. Perusahaan tersebut menyalahkan lemahnya perekonomian Tiongkok, pembakaran di pabriknya di Jerman, dan kendala pasokan karena meningkatnya konflik di Timur Tengah. Faktor-faktor tersebut tentu saja tidak membantu. Namun permasalahan Tesla tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada faktor luar. Beberapa di antaranya tidak bisa dihindari. Pesaing baru telah memasuki pasar dan, pada titik tertentu, mereka harus mulai mengambil penjualan dari Tesla. Dan sekarang memang begitu, Tesla menjadikan dirinya sasaran empuk karena gagal memperkenalkan produk baru dengan cukup cepat untuk mempertahankan minat pelanggan. Selain itu, kepala eksekutifnya, Elon Musk, telah menjadi seseorang yang tidak ingin diasosiasikan oleh banyak orang, bahkan untuk mobil bagus sekalipun. Sementara itu, penjualan kendaraan listrik secara keseluruhan di Amerika Serikat stagnan dalam beberapa bulan terakhir. Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik telah melambat selama beberapa waktu, namun dalam 2 kuartal terakhir, penjualan kendaraan listrik tidak meningkat banyak sama sekali, menurut perkiraan dari Cox Automotive. Namun, jika diamati lebih dekat, apa yang tampak seperti ketidaktertarikan yang meluas terhadap kendaraan listrik mungkin mencerminkan berkurangnya minat terhadap Tesla. Beberapa produsen mobil, termasuk Audi, BMW, Mercedes dan Rivian, melaporkan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik lebih dari 50% selama setahun terakhir, kata Stephanie Valdez-Triti, analis Cox Automotive, dalam presentasi yang merangkum tren industri di tahun baru. Ford kemudian mengatakan penjualan kendaraan listriknya naik 86%. Melihat datanya, perlambatan EV yang besar akan menjadi perlambatan Tesla, kata Valdez-Triti. Tesla bukanlah korban dari penurunan penjualan kendaraan listrik, melainkan penyebabnya. Harga saham Tesla telah turun hampir sepertiganya pada tahun 2024 karena angka penjualan dan keuntungan perusahaan yang mengecewakan. Ini adalah salah satu yang berkinerja terburuk di S&P 500 sepanjang tahun ini. Tahun lalu, penjualan Tesla naik 38% dibandingkan tahun 2022, tetapi investor memperkirakan lebih banyak. Tesla memperingatkan pada bulan Januari bahwa pertumbuhan penjualan tahun ini akan lebih lambat. Ternyata, penjualan tidak tumbuh sama sekali pada tahun 2024. Sebaliknya, penjualan global Tesla pada kuartal pertama anjlok lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menandai pertama kalinya sejak pandemi COVID penjualan turun selama 1 tahun. Tesla bukan hanya korban dari penurunan minat terhadap kendaraan listrik secara umum. Di Amerika Serikat, Tesla masih menyumbang sekitar 56% dari seluruh kendaraan listrik yang terjual pada tahun 2023. Meskipun jumlah tersebut jauh lebih kecil dari sekitar 80% penjualan kendaraan listrik yang dicatat Tesla pada tahun 2019, menurut Edmunds.com, jumlah tersebut masih merupakan mayoritas. Ketika orang Amerika kehilangan minat pada Tesla, hal itu terlihat seperti kurangnya minat terhadap kendaraan listrik. Antara kuartal pertama tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024, penjualan kendaraan listrik Amerika Serikat diperkirakan tumbuh sebesar 15%, menurut laporan terbaru oleh Cox Automotive. Namun, jika Anda tidak menyertakan Tesla, penjualan kendaraan listrik lainnya, secara keseluruhan, naik 33%. Tesla Model 3 dan Model Y, model paling populer sejauh ini, masing-masing berusia 7 dan 5 tahun. Produsen mobil lain, seperti Ford, Audi, dan Hyundai, menawarkan model kendaraan listrik kompetitif yang jauh lebih baru di pasar. Dua produk inti Tesla adalah kendaraan yang sangat baik, namun industri otomotif berkisar pada model
baru, dan alternatif yang lebih segar dari pesaing kemungkinan akan memperlambat permintaan Tesla, kata Valdez Streety dalam email ke CNN. Tesla tidak menanggapi permintaan komentar mengenai usia jajaran kendaraan perusahaannya. Tesla Cybertruck masih baru dan mendapat banyak perhatian, namun baru saja keluar dan sejauh ini diproduksi dan dijual dalam jumlah sedikit. Tesla juga meluncurkan versi terbaru dari Model 3 meskipun pada dasarnya tetap merupakan mobil yang sama. Produsen mobil Tiongkok seperti BYD juga merupakan ancaman besar secara global namun mereka bahkan belum bersaing di pasar Amerika. Musk sendiri menyebut mereka sebagai perusahaan mobil paling kompetitif di dunia. Merek Musk, kepala eksekutif Tesla, Elon Musk, juga dapat menimbulkan masalah bagi merek tersebut dengan pernyataan publiknya yang semakin kontroversial. Elon Musk, dalam beberapa tahun terakhir, membela omelan rasis dan menyetujui pernyataan antisemit. Selain itu, Tesla menghapus dukungan terhadap keberagaman dan inklusi dari laporan keuangannya, sementara X, ketika Musk mengganti nama Twitter setelah membelinya, mengaktifkan kembali akun-akun yang diakui rasis. Data survei dari Calibre, sebuah firma manajemen reputasi Denmark, menunjukkan bahwa reputasi Tesla dan pertimbangan pembelian pelanggan terhadap kendaraannya turun tajam mulai sekitar awal tahun 2022, tahun ketika Musk mengambil alih platform media sosial yang awalnya bernama Twitter, dan terus menurun sejak saat itu. Data tersebut pertama kali dilaporkan oleh Reuters. Meskipun data Calibre tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan penyebab spesifik, penelitian perusahaan juga mengungkap pendapat buruk tentang Musk sendiri. Sejauh ini, Musk dan Tesla memiliki hubungan yang lebih dekat dalam persepsi publik dibandingkan kebanyakan CEO dan perusahaan yang mereka jalankan, kata Soren Holm, kepala layanan klien untuk Calibre. Dia mungkin tidak bisa menjadi bintang terang di puncak Tesla daripada dirinya. Dia adalah pria terbaik tahun ini. Dia adalah orang terkaya yang masih hidup. Digembar-gemborkan saja di mana-mana, ujarnya dalam wawancara dengan CNN. Dan kemudian dia menggunakan semua perhatian positif ini untuk menciptakan perhatian negatif di sekitar dirinya. Tesla tidak menanggapi permintaan komentar mengenai dampak pernyataan Musk. Baik Musk maupun Tesla memiliki skor, kepercayaan dan kesukaan yang rendah dalam analisis Calibre. Penurunan skor, kepercayaan dan kesukaan, baru-baru ini untuk X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter sebelum Musk membelinya pada tahun 2022, menunjukkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kedua perusahaan tersebut mungkin ada hubungannya dengan menurunnya penghargaan publik terhadap mereka. Pendapat terhadap Tesla turun tajam mulai tahun 2022 karena Musk secara terbuka mencela pembatasan COVID-19. Namun penurunan tersebut terus berlanjut sejak Musk membuat atau mendukung pernyataan publik yang bersifat rasis, antisemit, atau dia mulai mendapatkan reputasi sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, kata Holm. Ketika model pesaing memasuki pasar dengan harga, kualitas dan kinerja yang serupa dengan penawaran Tesla, citra publik yang ditambahkan Musk ke merek tersebut dapat menghalangi pembeli, kata Holm. Itu adalah sesuatu yang mana reputasi yang ditanamkan oleh seorang CEO pada merek dan ekspresi perusahaan akan sangat berpengaruh, katanya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan, teruslah menatap ke depan dan bermimpi besar.